Yang ulun hormati wabil khusus tuan rumah Ketua RT 07 Bapak Usman selaku panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Yang ulun hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat lingkungan RT 07. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesempatan untuk berhadir di rumah daripada kediaman Bapak RT Pak Usman dalam rangkaian acara untuk memeriahkan Tahun Baru Hijriah 1444 Hijriah yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kita laksanakan secara alhamdulillah lebih daripada yang tahun-tahun kemarin. Karena tahun-tahun kemarin selama 3 tahun kita tidak mengadakan acara seperti ini dikarenakan adanya COVID-19. Alhamdulillah mudah-mudahan COVID-19 pulang sama mama-mamanya sekalian. Mudah-mudahan tidak ada lagi dan bisa tahun-tahun ke depan bisa meriah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati, sebelum saya membacakan susunan acara kita pada malam hari ini, terlebih dahulu saya selaku penyambung lidah daripada Bapak RT 07, Bapak Usman, mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat RT 07 khususnya yang sudah berpartisipasi sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Alhamdulillah ini tidak kita rencanakan sebelumnya. Bilang Pak RT kita cuma baca doa, cuma alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niatnya Pak RT. Acara ini lebih daripada yang diharapkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa meriah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya penyambung lidah daripada Pak RT mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang sudah menyumbangkan berupa materi, tenaga, pikiran sehingga terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dan mudah-mudahan kita semua ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan disesatkan badan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga saya mengucapkan ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana acara ini terdapat kekurangan-kekurangan, itulah kelemahan-kelemahan dari kami. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa kita benahi lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang ulun hormati, marilah untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, dan yang keempat ceramah agama atau taziah, yang kelima doa dan penutup. Marilah sama-sama kita membuka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran ila hadratis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Bapak Ustadz Haji Abdurrahman. Waktu dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun.
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang membacanya dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan. Untuk sambutan ini kita mintakan kepada Bapak Babin Kamtibmas Kelurahan Manggar, kepada Bapak Edi Wahyudi, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam sehingga bisa berkumpul di halaman Ketua RT 07 dalam rangkaian kegiatan memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram. Dalam kegiatan ini kami dari baik dari pemerintahan, TNI, Polri memberikan sedikit pesan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga di dalam rangkaian 1 Muharram ini dan hari-hari kedepannya kita selalu diberikan keberkahan, solidaritas antar umat beragama, antar suku selalu terjaga. Yang pasti silaturahmi dan kerukunan antar warga itu bisa terjalin dengan baik dan selalu dalam keberkahan dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal saya akan menyampaikan berkaitan dengan situasi yang ada di lingkungan Kelurahan Manggar. Beberapa pekan ini mungkin kita sama-sama melihat untuk mobilisasi atau mobilitas yang ada di lingkungan Kelurahan Manggar, terutama di Jalan Mula Warman ini sangat padat. Jadi saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian sekiranya bisa untuk lebih berhati-hati ketika berkendara, terlebih pada jam-jam pulang kerja dan saat berangkat kerja. Biasa di jam 7 kalau saya melihat itu dari paginya itu jam 7 sampai dengan jam 8. Kemudian dari jam 4:30 sampai dengan jam 5:30. Mungkin kiranya pada jam-jam tersebut ketika kita berkendara kita bisa untuk lebih berhati-hati. Jadi hal-hal yang cukup menjadi perhatian kita untuk saat ini ya dari padatnya kendaraan yang saat ini ada, kemudian kasus-kasus pencurian yang juga saat ini semakin marak, terutama pada siang hari. Jadi sekarang pencurian bukan hanya pada malam hari Bapak, sekarang malah ke siang hari untuk menyasar rumah-rumah yang ditinggal kerja daripada penghuninya itu. Jadi tetap waspada, tetap antisipasi ketika kita meninggalkan rumah. Silakan untuk menitipkan kepada tetangganya ataupun keluarganya yang ada di lingkungan sekitar. Beberapa hal itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormatin, kondisi situasi di sekitaran wilayah Kelurahan Manggar. Mari sama-sama kita mendengarkan nanti tausiah daripada Bapak Ustadz, kiranya kita bisa menerima makna daripada 1 Muharram ini sehingga kita bisa untuk lebih baik di kehidupan di hari-hari kemudiannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yaitu tausiah berkenaan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah kepada Al-Ustadz Mahmudin Abdul Latif. Waktu dipersilahkan. Kalau YouTube berarti saya dapat bagian berapa persen, Bang? Hah? Ini orangnya gede, Bang. Kalau 5% enggak mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enggak jawab salam malam hari ini mudah-mudahan suaminya enggak pulang-pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang sendiri belum, tinggal satu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Al-khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin jamaah warga RT 07 beserta Bapak RT yang kami muliakan, saudara kami Bapak Haji Abdurrahman, Bapak MC, Bapak Babim Kamtipnas, angel enggak sekolah, Pak polisi ngono ae lah. Cuman enggak pakai seragam polisi gitu loh ya. Yang kami muliakan semuanya, adik-adik yang kami cintai, alhamdulillah malam hari ini kita duduk di kediaman Bapak RT tidak lain tidak bukan mudah-mudahan satu nafas, satu tujuan, yaitu ingin merubah diri. Mudah-mudahan sepulang dari tempat ini kita bisa memawas diri dan merubah menjadi manusia yang lebih baik lagi dari tahun yang kemarin. Allahumma salawat dan salam teriring terhadiahkan keharibaan baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mencintai dan dicintai Nabi Muhammad SAW. Tadi Qori membacakan kepada kita ayatnya pas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ayat ini betul-betul mengingatkan kepada kita pada momen malam hari ini. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita dikatakan oleh Allah orang-orang yang Saya mau tanya, iman enggak sama Allah? Iman enggak sama Allah? Iman kalau lagi lancar iman. Ya, iman kita kepada Allah tidak memandang keadaan. Mau lagi lancar, mau lagi sedang, mau sepi sekali, tetap Allah nomor satu. Karena apa? Karena pada dasarnya nilai kenikmatan itu bukan hanya berbentuk materi, Pak. Halo, Bu, jangan ngobrol sendiri dong. Nanti saya pulang nih ke kilo nih, dingin loh ya. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala ngasih kenikmatan kepada kita bukan hanya berbentuk materi, tapi kita dihidupkan di dunia ini adalah sebuah anugerah besar. Yang kedua, nyawa kita diisi dengan iman, Islam. Kita mengenal Allah, itu kita juga harus bersyukur. Itu nilai besar. Ya, kalau kita tidak bahagia di dunia ini, paling tidak kita besok ada jatah bahagia kita di akhirat. Kenapa? Punya modal iman. Pak, saya dosanya banyak.
Sembahyang itu jarang-jarang. Kadang-kadang kalau Jumatan aja. Ya, Anda punya iman kepada Allah. Saya masih takut kepada Allah. Masih ada peluang masuk surga. Masih dikatakan orang beriman. Ya. Dan nikmat itu juga tidak harus berupa materi. Bapak sehat pada malam hari ini ada anugerah, Pak. Karena apa? Banyak orang sehat tapi enggak afiat. Sehat fisiknya tapi enggak afiat. Artinya apa? Tidak bisa menghadiri undangan. Ya, kenapa? Hatinya masih tertutup. Ya, atau sebab-sebab yang lainnya. Maka nikmat juga bagian daripada itu adalah jiwa yang sehat, fisik yang sehat, dikala sehat sempat hadir di tempat yang baik untuk menimba kebaikan. Nah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Tentunya kita harus takut sama Allah. Takut sama Allah bukan dalam kondisi genting saja, Pak. Kita ini ada di areal, di zona rawan, Pak. Dongke, rawan. Batakan, Manggar, Lamaru ke sana ini adalah daratan yang sangat rata. Dan sangat dekat dengan air laut. Mohon maaf, mudah-mudahan dijauhkan ya. Kalau sampai Batuk itu laut, tidak mungkin orang kilo dulu. Ya, sini, serit, air itu langsung ngalir. Ya, rata, Pak. Jangan ketika kita mengingat Allah, baru ketika dalam kondisi musibah ingat Allah. Ya, makanya di ayat berikutnya dikatakan wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian jadi orang yang seperti orang yang melupakan Allah. Kenapa? Orang yang melupakan Allah itu berarti dia melupakan jati dirinya. Ya. Fa'ansahum anfusahum. Orang yang melupakan Allah berarti orang yang melupakan jati dirinya. Jati diri kita dari mana, Pak? Dari mana kita, Pak? Dari sperma. Kita ini bukan apa-apa. Lahir kita enggak juga bawa sertifikat. Ada bayi bawa sertifikat? Enggak ada. Ada bayi lahir bawa kontak mobil? Enggak ada. Ya. Maka dari itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada momen-momen seperti ini. Bagaimana cara peningkatannya? Banyak hal. Menuju takwa itu banyak hal. Pada malam hari ini insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Polisi tadi, ya, mengenai kondisi situasi saat ini, ya, sekarang lagi juga emak-emak lagi bingung cari gas, betul, Bu, betul, ya, pontang-panting gas, mau kembali ke Tumang, tidak ada kayu, ya, adanya kayu harus beli, kalau pakai Tumang nanti ukusnya nanti ke tetangga juga tidak nyaman. Mau tidak mau tetap pakai gas, gasnya susah, ya, mulai langkah, gantian langkahnya, ya, dan mudah-mudahan semua itu kembali normal, ya. Kata Nabi, kun kal yadaini wala takun kal udhunaini. Manusia, kamu jadiyo seperti kedua tangan, jangan jadi seperti telinga. Kenapa, Pak? Ini simbol. Telinga ini kanan dan kiri tapi tidak pernah berjumpa. Makanya Nabi bilang, jadilah kamu seperti tangan, kedua tangan, yang saling ketemu, yang saling membantu, yang saling merasakan. Kita ambil contoh. Ya. Tangan ini, Pak, tanpa diperintah, dengan kode langsung daripada Allah. Ketika tangan kanan gatal, apa yang dilakukan tangan kiri? Diam. Diam apa menggaruk? Menggaruk otomatis apa nunggu di kode? Otomatis. Kenapa? Karena dia mempunyai empati, simpati yang besar kepada saudaranya. Tangan kanan lagi membawa air berapa bak, tidak mampu dia, otomatis tangan kiri langsung mengambil alih. Sini, aku bawa setengahnya. Nah, ini simbol. Mari kita hidup bermasyarakat bagikan tangan kanan dan tangan kiri. Saya mau tanya,
Tangan kanan tugasnya apa, Bu? Loh, saya ini ngomong sama orang punya tangan enggak ya? Tangan kanan ini tugasnya apa, Bu? Oh, masak tok ya? Jangan masak tok. Tangan kanan ini cenderung tugasnya yang baik-baik. Bapaknya tanggal muda terima gaji dari bos tangan kanan. Ya. Kita ngasih orang tangan kanan. Kita menerima pemberian orang tangan kanan. Simbol baik. Sedangkan tangan kiri tugasnya apa, Bu? Hah? Yes, pokok perdapuran belakang itu. Percebokan, Facebook, itu tugasnya kiri. Tapi kemudian apakah kemudian mereka tidak saling menyayangi? Menyayangi, Pak. Beda tugas tapi saling sayang. Tangan kanan terima gaji. Ya, dia ingat, ya Allah, tanpa tangan kiri aku juga kerepotan. Siapa yang nyebokin? Kalau aku pegang gayung, siapa yang nyebok? Kalau bukan jasa tangan kiri. Maka dia tangan kanan pergi ke toko jam, ke toko arloji. Dikasihkan siapa, Pak? Tangan kiri. Hei saudaraku yang kiri, ini nah aku ada jam, dipakai di sebelah kiri, Pak. Ya, rahmah, saling membantu, saling kasih sayang. Tidak melihat jijinya pekerjaan dia miskin, dia pemulung, ngapain aku ngasih dia. Tapi kalau kita melihat simbol tangan yang diciptakan oleh Allah ini, agar kita nggak lupa sama Allah, bagaimana? Yang kaya memberi, yang miskin, yang kuat membantu, yang lemah. Lu enak begini nih. Ya, ini simbol daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah tangan ini, di ujung tangan ada apa, Pak, Bu? Ada apa ini? Pak, Bu, ada apa? Jari, kuku, jari. Jari kita ada berapa? Per satu tangan 5. Ini namanya jari apa? Jempol. Jempol ini tanda seorang pemimpin. Ya, kalau pemimpinnya baik, siapapun, pemimpin rumah tangga, pemimpin sekolah, pemimpin warga, pemimpin RT, pemimpin lurah, kecamatan, sampai presiden, kalau pemimpinnya baik, maka layak dikatakan pemimpinmu baik. Ya, pemimpin, Pak. Kita butuh pemimpin. Jadi warga harus ada yang mimpin. Ya, sebuah kelompok harus ada yang mimpin. Jangankan manusia, ya hewan aja, kelompok hewan, kuda, kambing, sapi, apapun, keledai, itu ada pimpinannya loh. Ya, ada pimpinan, ada kepala sukunya. Ya, ini simbol bahwa jempol ini pemimpin. Kita butuh pemimpin. Kalau di zaman Nabi pemimpin yang kuat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tua, bijaksana, ya, terus kemudian kasih dan sayang kepada bawahannya. Ini Abu Bakar. Maka di sahabat Nabi yang 4 ini cukup buat ada contoh, acuan. Kalau kita ingin membentuk sebuah komunitas yang baik, bentuk dulu pemimpin. Pemimpin yang punya wibawa, pemimpin yang punya harga diri, pemimpin yang punya loyalitas tinggi, pemikiran kebijaksanaan yang kuat, maka dia pemimpin yang hebat. Yang kedua, ada jari, yang ini jari apa, Pak? Telunjuk. Telunjuk ini simbol orang kaya. Maka setiap orang kaya itu pasti pekerjaannya pakai telunjuk. Bocor, siap dan. Beliau kalau ditelepon atasan, bangun jam 2, ada yang diurus, bangun, siap dan. Ya, kalau perlu ditunjuk nanti jam kantor. Ya, itu kerjain, siap dan. Jadi orang kaya tugasnya pakai ini, Pak, nunjuk-nunjuk doang. Ya, hanya dan kita butuh orang kaya. Siapa orang kayanya? Ya, orang kayanya adalah Utsman bin Affan. Kita butuh orang kaya. Setelah pemimpin, kita butuh orang kaya dalam sebuah komunitas. Terlebih komunitas warga seperti ini. Harus ada kekurangan, mau nyemen, bikin paret kurang.
Hei orang kaya, siap. Berapa semen? Jadi mohon maaf ya. Jadi orang kaya kalau nggak sanggup dermawan, jangan kaya. Mohon maaf. Kalau kita dikasih kekayaan berarti Allah percaya sama kita. Ente berarti bisa tak amanai harta. Siap ya Allah. Jangan cuma doa aja, ya Allah rezeki lancar. Pokoknya lancar-lancar sampai meningkat, kaya. Ketika kaya harus siap menerima tugas dari Allah. Apa? Menerima tamu-tamu Allah. Siapa tamunya Allah? Datang pagi-pagi, Assalamualaikum Pak Kaya, Pak Haji. Ini Pak Haji mau bikin paret, ternyata dananya kurang. Ya harus nih. Ya, gak lama setelah pihak RT datang, gak lama siapa? Orang miskin, Pak Haji, saya belum ada makanan sehari ini. Anak 2 ditinggal bapaknya, tolonglah Pak Haji. Ya harus. Ya, Pak Haji, ini orang tua saya sakit, mau dibawa ke klinik, ndak ada duit untuk suntik, dikasih. Harus ingat memang. Belum ditutup pintunya, datang lagi proposal. Pak Haji, masjid bikin pagar, ini kurang sekian. Ya sudah. Ya, kalau kita nggak siap itu, jangan minta kaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kekayaan yang diberikan oleh Allah itu tidak semua orang, tapi yang dipandang oleh Allah sebagai orang yang amanah. Contoh, Pak Ustadz di sini ada orang kaya tapi tidak amanah seperti yang Pak Ustadz sampaikan. Ambil hikmahnya. Kalau ada orang kaya sekeknya 2 hektar, ya, sekek bin kikir, ya, angel Pak. Jangankan ke orang, ke dirinya sendiri aja sekek. Yang lain pada pakai PCX, NMAX, dia masih pakai sepeda utuk-utuk. Ngirit biar hartanya tidak banyak keluar. Ke dirinya sendiri pelit, bagaimana ke orang? Artinya apa? Ambil hikmahnya. Memang perlu ada orang kaya yang pelit. Kenapa? Biar menjadi bahan renungan kita yang waras. Oh, mudah-mudahan tidak seperti itu nanti aku kalau kaya. Itu Pak. Fir'aun itu harus ada. Kenapa? Untuk menjadi bahan renungan. Jangan sampai menjadi Qarun juga ada diciptakan oleh Allah. Kaya raya. Oh, sekeknya lebar seperti kekayaannya. Kenapa? Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Agar kita menjauh, tidak sama dengan Qarun. Ya, tadi nyampe mana? Jari mana? Telunjuk. Sampai jam berapa Pak Polisi? Tidak melanggar ini, kalau jam 12 tidak melanggar ya. Ya, soalnya orang-orang ini pada fokus sama makanan ini. Kalau sudah makanan ini keluar dulu, Anda tidak akan fokus sama kegantengan saya Pak. Sama makanan ini aja. Kapan dimakan lama betul Ustadz itu. Ya, saya aja dari kilo tenang Pak. Ya, jadi kita butuh namanya orang kaya. Agar bisa mensupport yang tidak kaya. Yang ketiga, ada jari apa ini yang tengah? Kok tengah kok manis piye? Ayo guru, apa nih? Jari tengah. Tengah ini siapa? Tengah inilah tugasnya beliau Pak Polisi dan Pak Sipur. Ya, keamanan. Tidak membela 2 yang kiri, tidak membela 2 yang kanan. Artinya apa? Keadilan ditegakkan. Ya, mana yang salah? Itu yang dihukum, mana yang benar itu yang dibela. Ya, maka di dunia ini di sebuah organisasi harus ada keamanannya. Di kampung ini, perumahan ini harus ada bagian seksi keamanannya. Harus, kalau nggak ada buyar semuanya. Dikatakan informasi tadi, maling itu sekarang nggak ngambil malam Pak. Ya, malah pinter maling yang ngambil siang. Ini berarti apa? Tugasnya beliau. Ya, alhamdulillah beliau datang pas ceramah saya ini. Ya, Pak, keamanan tolong dijaga. Ya, ini tugas Anda. Ini sekaligus ibadah bagi Anda. Ya, kenapa? Anda dikasih jabatan oleh Allah, berarti Allah cocok kepada Anda. Berarti Allah memberikan amanah bahwa engkau bisa menjadi ya penengah di antara 2 orang yang berselisih. Atau di antara kedamaian, ketenangan yang harus dijaga. Kita perlu. Kalau di zaman Nabi siapa ini keamanannya siapa?
Umar bin Khattab. Loh iya. Umar bin Khattab kata Umar, ya Nabi, sekarang kalau dakwah jangan sembunyi-sembunyi. Udah, Nabi ceramah aja di mana-mana, sampaikan kebaikan. Ya, jangan khawatir kalau ada preman saya yang maju. Nah begitu loh. Kita butuh orang seperti ini, Pak, yang bisa menjaga, ya, menjadikan suasana hening, suasana menjadi damai, tentram. Ini kita butuh. Alhamdulillah beliau datang malam hari ini. Kemudian yang keempat, jari apa? Manis. Tempat naruh apa sini? Cincin. Ya. Jari manis ini siapa? Jari manis ini adalah perempuan. Ya, makanya disebut jari manis. Pak, Bu, saya sekarang bela ibu ya, tolong didengerin. Ya, bapak-bapak kadang-kadang mohon maaf merasa dia yang bekerja, dia yang menghasilkan. Kadang-kadang kalau berselisih dengan istri apa? Ya, dia marah-marah. Aku yang kerja, aku yang banting tulang, aku yang peras keringat. Kau cuman di rumah aja. Ingat, saya sampaikan malam hari ini. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu, Pak, jangankan manusia, setan itu takut. Tapi ketika beliau menghadapi istrinya, Sayyidina Umar bin Khattab diam, kayak nggak punya tenaga. Ya, ingat, di balik kesuksesan seorang suami ada doa dan rizki istri. Ya, suami berangkat kerja ketis. Ya, Salim istrinya, bininya Salim sudah keluar pagar, kunci rumah dari dalam, kemudian istrinya ambil wudhu, sholat duha, sembari berdoa, ya Allah, suamiku perjalanan kerja berikan selamat ya Allah, berikan rizkinya rizki yang bersih, berkahi rizkinya ya Allah, jaga suamiku ya Allah. Kira-kira istrinya ngomong enggak sama suami? Mas, tadi sampean sudah tak doakan lo ya. Ya, jangan macam-macam, enggak ada. Istri selalu menyembunyikan kebaikannya kepada suaminya. Maka suami tidak akan berani main tangan kepada istrinya. Bahkan seorang suami tidak akan pernah berani mengangkat gonogini kepada istrinya. Kenapa? Mohon maaf, andai kata mau dihitung-hitung, Pak, seorang suami punya anak 2, ya, terus dia ngomong, duit ini duit saya, kamu tidak kerja. Salah. Karena mohon maaf, andai kata suami istrinya disuruh keluar dari rumah, terus dia harus sewa baby sister, ngerawat anak yang kecil, dia harus manggil orang yang cuci piring, cuci baju di rumahnya, dia harus panggil tukang rumput di rumahnya, dia harus manggil marbot di rumahnya untuk ngepel dan sebagainya, dia harus manggil koki masain di rumahnya. Berapa gaji yang harus dia keluarkan? Sedangkan dengan adanya istri tak pernah banyak menuntut. Ya, anak dirawatnya, rumah dibersihkannya, piring bersih, suami pulang, rumah harum dan bersih. Siapa yang bersihkan? Siapa? Istri. Maka kalau suaminya bijaksana, tak berani aku Pak Ustadz mukul tangan. Kenapa? Tanpa dia, apalah daya aku Pak Ustadz. Bagaimana aku bisa ngerawat anak-anak? Siapa yang ngantar sekolah? Siapa yang nyebokin mereka? Siapa yang mau nyuci baju mereka? Saya tidak bisa Pak Ustadz. Maka seorang ibu itu adalah bisa juga menjadi bapak. Ada cerita seorang ibu mempunyai 10 anak. Ya, kemudian suaminya meninggal, otomatis siapa yang menopang kehidupannya? Dia sendiri. Ibu juga bisa menjadi bapak. Dia menjadi ibu merawat, dia juga menjadi ibu bekerja menghasilkan untuk biaya anaknya. Maka para suami, termasuk saya sendiri, mari kita hargai jeripaya perempuan. Tapi sekarang saya berbalik membela bapak-bapak. Suatu ketika Nabi jalan-jalan sama Jibril ke neraka. Ketika Isra dan Mi'raj, kata Nabi, Jibril, itu kok banyak yang disiksa? Siapa mereka? Mereka adalah kaum perempuan ya Allah, ya Rasulullah. Kenapa kok banyak perempuannya? Dijawab oleh Jibril, yakfurnal ashir, karena perempuan-perempuan itu tidak pernah mensyukuri pemberian suaminya. Bu, neraka kalau enggak syukur. Jadi sama-sama nih, tadi kita diancam ya, karena kita
adalah tidak boleh melupakan jasa perempuan. Sekarang apa? Ya, perempuan juga diancam kalau dia tidak bisa mensyukuri pemberian suami. Ya, kadang-kadang mohon maaf, suami soleh itu bisa berubah juga gara-gara bini kita, Pak. Ya, udah mau ke masjid, ya kadang-kadang banyaklah ujiannya. Ya, jualan ngiter sayur keliling-keliling nggak dapat pulang, jangan pulang bang kalau nggak laku. Apa ndak pusing suaminya, Pak? Ya, iya kalau kena temennya baik ke rumah Haji Abdurrahman diajak ngaji Quran biar tenang. Ya, kalau ketemu yang lain apa nggak diajak minum? Biar tenang kok tak ajak minum. Ya, ya maka dari itu mari suami menjaga haknya, istri menjaga kewajibannya, maka insya Allah kita sama-sama balance menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jari yang terakhir apa, jari apa ini? Jari kelingking ini memang sering untuk dibikin meremehkan orang. Apa kamu segini? Nggak ada orang meremehkan itu pakai jari petunjuk, nggak ada. Nggak asik. Pasti begini, karena paling kecil, paling pendek, paling kecil. Artinya apa? Siapa ini? Ini adalah orang miskin. Setiap orang lahir di dunia tidak ada cita-cita harapan kita jadi orang miskin. Semua ketentuan kaya miskin sedangnya itu sudah ketentuan Allah. Artinya apa? Orang miskin itu harus ada di dunia. Harus ada di sebuah komunitas, organisasi. Kenapa? Karena orang miskin ini juga berarti, mohon maaf, kalau semuanya minta kaya semuanya, se-RT 7 ini minta kaya dan dikayakan oleh Allah, terus yang bikin paret siapa? Yang bikin sepiteng Anda orang kaya siapa? Apa dikerjain sendiri? Yang nyapu jalanan pakai baju oranye itu siapa? Kuning itu, Bang. Ada kalau bukan mereka. Maka dengan adanya orang miskin itu wajib dan memang harus ada untuk selaras ya sebagai pasangan orang-orang kaya. Ya, Pak Haji enggak apa-apa, aku digaji 50.000 yang penting ada kerjaan. Udah, itu berisikan rumput. Ya, orang miskin enggak mungkin. Makanya kalau kita minta kaya semua ya mustahil, Pak. Loh, kalau kita kaya semua terus siapa yang bikin rumah kita? Ya, maka dengan adanya orang miskin, maka itu harus, maka yang miskin bersyukurlah, menerimalah dengan kemiskinanmu, karena kemiskinanmu melengkapi orang-orang yang kaya. Tapi orang yang kaya andai kata sadar mau mengisi orang-orang yang miskin, dikasih lapangan pekerjaan, menjadi pembantu, ya dikasih modal dan lain sebagainya. Apa? Balance, Pak. Allah ciptakan semua ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada gimana coba kalau Allah nggak ngasih siang, malam aja, seru ndak? Nggak seru. Ya, Allah ngasih semua makhluk ini laki semua, nggak ada perempuan. Waduh, kacau, Pak. Bisa-bisa saya sama Pak polisi ini, ya pulang dari sini, wah kawin, Pak. Dengan adanya kasih pasang-pasang, artinya Pak, balance. Pasanganmu itu ada miskin, ada kaya, saling mengisi. Yang miskin punya tenaga, dengan tenaganya dia kerja sama orang kaya. Yang kaya tidak punya tenaga, tapi dia punya uang, dia upah orang-orang yang miskin. Sama. Maka bersyukurlah. Maka saya punya prinsip satu. Anda bawa pulang ya. Tapi kalau ini nggak Anda bawa pulang berarti malam ini nggak sukses. Jauh-jauh ngundang saya berjumpa. Ya. Letak bahagia itu bukan di materi. Saya sampaikan, letak kebahagiaan itu bukan di materi. Kenapa? Kalau sampai letak kebahagiaan itu hanya ada di materi, maka yang berhak bahagia itu hanya orang kaya saja. Yang berhak ketawa itu orang kaya. Iya. Dan kesedihan itu tidak juga terletak dalam materi. Kenapa? Kalau sampai tolak ukur kesedihan itu adalah materi, maka hanya orang miskin saja yang selalu akan sedih, menangis dan galau. Tapi Allah letakkan keadilannya, kebahagiaan itu di hati. Hatinya siapa yang lapang, miskin tapi lapang, menerima takaran Allah, dia akan lebih bahagia daripada orang kaya. Lu kadang kalau kita mandang orang kaya kadang sawang sinawang, betul enggak? Betul enggak? Lihat rumah bertingkat, mobilnya 3, mobil Alphard, istrinya 4, ya.
Enak orang itu. Kita tidak tahu dalamnya. Sekalinya apa? Istrinya mulai selingkuh, anaknya nyabu. Ya, mobil yang kita pandang ternyata sudah dilirik oleh bank, mau ditarik oleh bank atau oleh leasing. Selesai, lebih bahagia kita. Artinya apa? Sudah nikmati dari Allah. Yang kaya nikmati dan syukuri, yang miskin nikmati dan syukuri, maka hidup kita akan bahagia. Apa yang kita pandang akan menjadi lebar dan bahagia. Mudah-mudahan 1 Muharram, apa yang saya sampaikan sedikit banyak ada yang nyantol di hati kita semua, termasuk saya. Mudah-mudahan kita semua bisa membangun kerukunan, bagikan tangan kanan dan kiri, selalu saling mengisi, saling membantu tanpa harus dikode terlebih dahulu. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita panjang umur fi taatillah. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadi tahun baru juga rezeki kita. Rezeki kita tambah baru, keberkahannya baru. Mudah-mudahan umur kita baru, dan umur kita baru amal solehnya ditingkatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, Allah menghapus dosa-dosa kita, Allah berikan rahmat di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammadin Abdul Latif. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, kita amalkan di kehidupan kita bermasyarakat, di lingkungan kita khususnya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Tadi sudah kepada bapak-bapak dipersilakan untuk menyantap hidangan yang ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Dipersilakan Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu dipersilakan. Kalau saya duluan sedikit nanti, kalau belakangan dapat banyak. Biar disambungin.